kawan Kelana, selamat datang di Kelana Vlog. Pada perjalanan kali ini, aku Putri Madina dan rekan aku Gerard akan mengajak kalian menyusuri Kota Tua, lebih tepatnya Museum Sejarah Jakarta. Perjalanan ini dimulai dari halte Rawamangun. Kami sepakat untuk menggunakan transportasi umum Transjakarta hingga sampai tujuan, yaitu Kota Tua. Untuk sampai Kota Tua, kami harus transit terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki dari halte sampai Museum Sejarah Jakarta. Kami berkunjung ke Kota Tua pada hari biasa, yang dimana tidak terlalu banyak pengunjung, tetapi banyak sekali anak sekolah yang sedang melakukan study tour dari sekolahnya. Karena cuaca Kota Tua yang cukup terik, kami dan rekan kami lainnya memutuskan untuk membeli minum terlebih dahulu nih kawan Kelana. Jangan lupa untuk membayar ya. Kawan Kelana, akhirnya kami sampai juga di tujuan awal, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Mari kita eksplor bersama-sama. Saat memasuki ruangan pertama, kami langsung disambut dengan berbagai macam koleksi kursi nih kawan Kelana. Tentu saja kursi-kursi tersebut merupakan perubahan gaya kursi dari zaman kolonial hingga zaman sekarang. Tak lama memasuki museum, kami bertemu dengan pengurus Museum Sejarah Jakarta. Jika kawan Kelana penasaran, simak video berikut ini ya. Oke, baiklah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu gimana? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerard Octavian Pati dari Universitas Negeri Jakarta. Baik. Beserta rekan saya. Saya Putri Madina Syakila dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Pak Suparta ya. Saya sebagai petugas pemandu di museum ini. Ya, pertanyaannya? Oke, baiklah Pak. Saya ingin bertanya mengenai seputar museum saja. Kalau boleh tahu, ini di museum ini dibangun kapan ya Pak? Museum ini dibangun selesai pembangunannya itu 10 Juli 1710. Selesai pembangunannya ya. Kalau mulainya itu dari mulai 25 Januari 1707. Nah, tadi saya bilang selesai 1710. Sekarang tahun 2024. Dikurangi 1710 sama dengan 314 tahun. Jadi ini gedung yang sudah tua. Yang ada di Kota Tua. Saya juga yang madu juga sudah tua juga. Baik, jadi sudah 314 tahun. Berarti dari gedungnya ada renovasi juga ya Pak ya? Ya, tapi secara keseluruhan bangunan tidak pernah ada renovasi secara global, hanya perbaikan kecil-kecil saja. Oke, baik. Untuk gedung ini diresmikan kapan dan oleh siapa ya Pak? Baik, museumnya itu tadi saya bilang 1710. Adapun untuk museumnya baru 30 Maret 1974. Pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Jadi kalau museumnya baru 1974, museumnya belum lama ya. Yang lama adalah usia bangunan atau gedungnya. Baik. Baik, oke Pak. Dan diresmikan oleh siapa Bapak? Tadi saya bilang museumnya diresmikan oleh Gubernur pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Oh iya, baik Ya. Bapak. Dan dari mana Bapak data dan barang-barang dari museum ini diambil? Baik, museum ini dulunya koleksinya ya bukan cuma data, itu koleksinya adalah dari Museum Batavia Lama, termasuk yang sekarang jadi Museum Wayang. Nah, karena itu berubah jadi Museum Wayang, jadi sebagian koleksi yang dari sana dipindah ke museum ini. Ada juga dari hibah. Contoh ada 3 lemari besar. Ada mimbar Masjid Kampung Baru, itu dulunya adalah kepunyaan dari Genostab atau sekarang kita kenal Museum Nasional atau Museum Gajah, karena memang sejarahnya paling sesuai dengan sejarah Jakarta, artinya paling sesuai di museum ini, akhirnya dihibahkan dan menjadi bagian dari koleksi Museum Sejarah Jakarta. Ada lagi pertanyaannya? Baik, bagaimana Bapak kata-kata ajakan untuk anak-anak atau orang-orang di luar sana yang kurang tertarik sehingga minat datang ke sini? Artinya mungkin untuk generasi muda gitu kali ya, kira-kira ya. Baik, jadi gini. Saya informasikan. Museum adalah jembatan sejarah dari masa lalu ke masa kini, bahkan untuk yang akan datang. Dan di museum itu bisa menjadi sarana edukasi, pembelajaran bagi semua pengunjung. Jadi saya mau bilang,
di museum ini tidak ada ruginya, karena selain tadi kalau rekreasi sudah pasti ya, orang mau sekalian rekreasi. Jadi selain rekreasi, mereka di sini juga edukasi. Di sini juga bisa menambah wawasan, pengetahuan, yang mana itu bisa bermanfaat untuk pengetahuan mereka baik di sekolah maupun di kampus. Seperti halnya adik-adik ini kan dari kampus ya. Itu saya sarankan sebaiknya kalau bisa luangkan waktu, sempatkan sesekali untuk berkunjung ke museum, yaitu tadi untuk menambah pengetahuan. Baiklah, semoga nanti teman-teman yang menonton ini tertarik ya untuk datang ke museum. Baiklah Bapak, mungkin sekian saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sudah mau untuk ditanya-tanya Bapak. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Setelah puas dan banyak tahu tentang koleksi kursi dari Museum Sejarah Jakarta, kami akhirnya beranjak untuk menjelajahi bagian lain dari Museum Sejarah Jakarta. Menurut kami, bagian ini merupakan salah satu bagian paling menarik dari Museum Sejarah Jakarta, yaitu gaya Batavia pada masa kolonial. Halo, nama saya Petronella Petronelletje Wilhelmina van Horen. Saya lahir di Batavia pada tahun 1698. Ibu dan nenek saya juga. Terdapat perabotan-perabotan dari masa kolonial yang diletakkan di Museum Sejarah Jakarta. Selain itu, ada juga lukisan-lukisan yang menggambarkan masyarakat Jakarta pada zaman kolonial. Karena terlalu panas, takutnya wajah cantik dan ganteng ini luntur, jadi kita ngadep dulu sebentar. Ada tempat untuk menempelkan stempel dari stempel yang disediakan. Hal ini untuk menjadi kenang-kenangan kita saat kita ke sana. Di Museum Sejarah Jakarta ini, sangat banyak bagian-bagian dari museum ini yang dapat kita kunjungi. Betul sekali nih Gerard. Banyak sekali bagian dari Museum Sejarah Jakarta yang dapat kita pelajari dan kita kunjungi untuk membuka pengetahuan kita tentang daerah Jakarta. Salah satunya dengan melihat lukisan-lukisan dan benda peninggalan pada masa kolonial. Museum Sejarah Jakarta juga memperlihatkan bagaimana rumah-rumah Batavia pada masa kolonial. Selain itu, mereka juga menyediakan sebuah audio untuk membantu orang-orang lebih mengerti mengenai sejarah-sejarah dari perabotan-perabotan yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Ada juga alat-alat pertukangan kayu yang terletak di dekat ruangan anak-anak. Kawan Kelana, bisa dilihat nih, selain menyediakan berbagai macam sejarah tentang Jakarta, museum ini juga memiliki fasilitas yaitu ruangan bermain untuk anak-anak di Kawan Kelana. Terdapat juga peta-peta dan juga ada audio lagi mengenai lagu-lagu anak-anak pada zaman kolonialisme. Gaya sedikit boleh lah ya. Terdapat museum souvenir di Jakarta, namun mengingat kita adalah mahasiswa, jadi kita mengurungkan niat untuk belanja-belanja di toko souvenir.
lupa nih kawan Kelana, kalau lihat kaca apa sih passwordnya? Pasti mirror dulu dong. Dapat dilihat ya kawan Kelana, tentu saja Museum Jakarta memiliki banyak ruang mengenai sejarah Jakarta. Tapi ada juga nih kawan Kelana, taman di Museum Sejarah Jakarta. Tentu saja taman yang terdapat di Museum Sejarah Jakarta lumayan luas nih. Gak lupa juga ada tukang jualan, jadi kalau lapar gak usah bingung harus kemana. Di dekat Taman Museum Sejarah Jakarta juga terdapat penjara bawah tanah nih. Hayo, siapa dari kalian yang suka baca pesan tapi nggak dibalas? Kalian cocok masuk sini. Di bagian lain Museum Sejarah Jakarta, terdapat banyak sekali miniatur-miniatur dan perabotan-perabotan dari zaman kolonialisme. Ada juga lukisan-lukisan yang sangat besar yang menggambarkan posisi masyarakat pada saat itu. Dengan ton warna yang berbeda, menggambarkan suasana yang berbeda pula. Pada bagian belakang museum, terdapat 2 lantai. Lantai pertama yang tadi kita kunjungi nih kawan Kelana, dan kami sekarang menaiki lantai kedua. Pada bagian belakang Museum Sejarah Jakarta ini cenderung berbeda nih kawan Kelana dengan bagian depan Museum Sejarah Jakarta. Pada bagian belakang Museum Sejarah Jakarta ini, bangunannya cenderung terbuat dari kayu nih kawan Kelana dan juga terdiri dari 2 tingkat. Sedangkan pada bagian depan itu cenderung lebih modern dengan menggunakan tembok-tembok biasa seperti zaman sekarang nih. Nah kawan Kelana, berdasarkan hasil yang kami simpulkan dari menjelajahi Museum Sejarah Jakarta, kami melihat bahwa bagian depan museum itu cenderung lebih modern dan memperlihatkan berbagai macam perabotan dari masa kolonial. Sedangkan pada bagian belakang museum yang terdiri dari 2 lantai ini lebih menunjukkan lukisan-lukisan yang menggambarkan keadaan pada masa kolonial tersebut di kawan Kelana. Tidak kerasa kita sudah menjelajahi Museum Sejarah Jakarta ke seluruh bagiannya nih. Karena sudah mendekati jam tutup museum, akhirnya kita berdua memutuskan untuk berjalan keluar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menemani kami menjelajahi Museum Sejarah Jakarta. Sampai jumpa di vlog Kelana selanjutnya. Dadah!